Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini pelajaran Quran hadis ya. Ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, saya absen dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Putri. Zafir ya? Zafir Iya. sama Putri. Kemana? Sakit. Iya. Saya absen dulu ya. Ya. Ahmad Saifuddin hadir. Hadir. Zaneta Putri hadir. Hadir. Fiala Fisa hadir. Hadir. Fahmi Zaldi hadir. Hadir. Oke, hadir semua ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang pembagian hadis secara kuantitas dan secara kualitas. Kemarin kita sudah mempelajari tentang, ada yang tahu kita mempelajari tentang apa? Yang tahu? Saya Bu. Ya. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada bayan, at-takrir, bayan at-tafsir, bayan at-tashri, dan bayan nasakh. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang kedudukan hadis. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Juga kita sudah mempelajari tentang fungsi hadis. Ada bayan apa saja tadi? Bayan At-takrir, at-takril, bayan at-tafsir, bayan at-tafsir, bayan at-tashri, Oke. dan bayan nasakh. Oke, anak-anak, jadi perlu diketahui bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian dapat menyebutkan hadis dari segi kuantitas dan juga dari segi kualitas. Anak-anak juga diharapkan mampu menjelaskan pengertian hadis mutawatir dan hadis ahad. Kalian juga harus mampu menjelaskan pengertian hadis dhaif, sahih, dan hasan. Oke, kali ini pada pembelajaran hari ini Ibu akan menggunakan metode TPS. Apa itu metode TPS? Jadi metode TPS itu adalah think, pair, and share. Jadi kalian difokuskan untuk berpikir berpasangan dan berbagi. Nah, satu kelompok masing-masing akan dibagi menjadi 4 orang. Jadi satu kelompok ada 4 orang. Di sini ada berapa siswa? 20 siswa ya. Ya. Jadi 20 dibagi 5 ada berapa? 20 dibagi 4 ada 5 kelompok ya. Nah, masing-masing kelompok akan menjawab pertanyaan yang akan Ibu berikan. Nah, setelah itu setiap kelompok akan akan berpikir, berdiskusi serta menemukan jawaban. Nah, setelah itu kalian diharapkan mampu menemukan jawaban. Setelah itu akan dibagi menjadi kelompok lagi. Namun kelompok selanjutnya ini akan dibagi menjadi 2 orang. Jadi satu kelompok 2 orang. Jadi setelah satu kelompok 4 orang, setelah itu sudah menemukan jawaban, terus kita dibagi lagi menjadi satu kelompok 2 orang. Nah, nanti kalau sudah selesai menemukan jawabannya, itu masing-masing perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita bagi kelompoknya ya. Di sini kan ada 20 orang, tadi dibagi menjadi 4 kelompok dulu. Silakan berhitung. 1, 2, 4,
5, 1. 1, 3, 4, Oke. 2, 3, 1, 2, 4. Oke, sudah ada 5 kelompok ya. Sekarang silahkan kalian berkumpul dengan masing-masing kelompok. Saya beri waktu 20 menit untuk mencari jawaban yang Ibu berikan tadi. Nah, pembagian kelompoknya, kelompok 1 itu tugasnya adalah hadis dari segi kuantitas rawi. Sedangkan kelompok 2 tugasnya adalah hadis dari segi kualitas sanad. Silahkan berkumpul dengan kelompok masing-masing. ya, Oke, sudah selesai semua anak-anak? sudah. Oke, kalau sudah selesai, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, kelompok 1 silakan maju ke depan. Oke. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu pembagian hadis dari segi kuantitas. Hadis dari segi kuantitas dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi, mungkin sepakat untuk berdusta. Dari sejumlah rawi yang semisal mereka dan seterusnya sampai sanad, yang periwayatan mereka berlangsung dan panca indera. Hadis mutawatir dibagi menjadi 3, yaitu hadis mutawatir lafzi, maknawi, dan amali. Hadis ahad adalah para perawinya tidak melebihi jumlah perawi dalam hadis mutawatir, tidak memenuhi persyaratan mutawatir dan tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi 3, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Oke, terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan atas hasil diskusi kami, yaitu pembagian hadis dari segi utas. Dari segi kualitas dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, dhaif, dan hasan. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya sampai Rasulullah, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan habib. Sampai akhir sanadnya tidak terdapat kejanggalan dan cacat. Hadis sahih dapat dibagi menjadi 2, yaitu sahih tinggi dan sahih hadis hasan adalah hadis yang di sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan tidak ada zat dan ilat, tapi kurang hafalnya dan ingatannya. Hadis hasan dibagi menjadi 2, yaitu hasan lil zatihi dan lil ghairihi. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan salah satu syarat atau lebih yang hilang. Terima kasih kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sudah presentasi 5 kelompok ya. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Anak-anak ada yang ditanyakan? Ya, saya ingin bertanya, Oke, silahkan. bagaimana syarat-syarat suatu hadis bisa dikatakan sebagai hadis mutawatir? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Baik, itu tadi pertanyaan yang sangat bagus. Jadi bagaimana sih untuk mencapai mutawatir? Jadi ada 4 syarat untuk mencapai mutawatir. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Yang kedua itu adanya keseimbangan antara tokoh-tokoh. Yang ketiga mustahil untuk berdusta atau berbohong. Nah, yang keempat, yang terakhir itu dapat didengar oleh panca indera, seperti secara langsung didengarkan oleh telinga dan secara langsung dilihat oleh mata. Jadi harus bisa ditangkap oleh panca indera, gitu ya. Nah, sehingga redaksinya nanti itu kayak sami'na, saya mendengar, atau ro'aita,
saya melihat dan lain sebagainya. Gitu Mbak Neta ya. Ya. Dapat diterima? Ya. Oke, sudah paham? Paham. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, jadi saya simpulkan ya. Jadi dari segi kualitas hadis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu hadis ahad dan hadis mutawatir. Nah, sedangkan secara kualitas hadis itu dibagi menjadi tiga. Hadis hasan, hadis sahih, dan hadis do'if. Sedangkan hadis hasan dibagi lagi menjadi dua, yaitu hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Dan juga hadis hasan juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Oke, jadi harapan untuk pembelajaran hari ini, untuk kedepannya Ibu berharap kalian pada pembelajaran selanjutnya lebih aktif lagi dalam bertanya dan dalam berdiskusi. Nah, untuk tugasnya minggu depan kalian harus mengerjakan LKS halaman 20 sampai 21 ya. Dikerjakan ya LKS-nya. Baik, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila Ibu ada kekurangannya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.